Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggi Fauji, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SDN 2 Sukamulya, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Kokom Komaria SPDGR yang merupakan guru kelas 6 di SDN 2 Sukamulya, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Om? Alhamdulillah sehat. Pagi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Om. Bu Om, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Om bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Ibu, dan tujuannya itu dari kegiatan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu, yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, pagi hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita di pagi hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait persiapan Ibu Kokom agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, untuk membuka percakapan kita nih pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu nih, apa sih harapan Bu Kokom dari pertemuan kita siang hari ini? Ya, saya senang sekali Pak bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang berkesempatan untuk disupervisi oleh Bapak sebagai upaya peningkatan kemampuan pedagogik dan profesional saya sebagai seorang pendidik kelas. Harapan saya pada percakapan ini adalah berdiskusi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan dan meminimalisir hambatan yang akan saya alami. Ya, baik. Ini tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Ibu Kokom dalam pelaksanaan supervisi. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, nanti Ibu Kokom akan menyampaikan materinya tentang apa Bu? Saya akan menyampaikan materi tentang pengolahan data. Jadi nanti kami akan belajar tentang pengolahan data dan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Oke, siap Bu. Nah, terkait dari materi tentang pengolahan data ini, tentulah ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin kami capai. Yang pertama, melalui pengamatan slide, video, dan penjelasan guru, peserta dapat memahami konsep dasar statistika dengan baik. Kemudian yang keduanya, setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, peserta didik dapat menganalisis data ke dalam bentuk diagram atau tabel dengan tepat. Oke, baik Bu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang Ibu capai ya Bu ya? Iya. Dari tujuan pembelajaran ini, apa nih area yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Area pengembangan dalam kegiatan pembelajaran nanti, peserta didik akan melakukan kegiatan bersama anggota kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan bernalar kritis, dengan diskusi kelompok, kemudian mencari jawaban sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, siap Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah kolaborasi antar anggota kelompok untuk dapat bernalar kritis antar anggotanya ya Bu. Luar biasa sekali Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya, seperti strategi maupun metode pembelajarannya? Ya, alhamdulillah
yang diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Selain LPP ini, saya juga menyusun LKPD berdasarkan kelompoknya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga sudah menyiapkan asesmen penilaiannya. Metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan. Ya, siap. Bagus sekali ya. Jadi strategi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional atau KSE dan juga dengan metode diskusi kelompok dan juga tanya jawab dan penugasan. Nah, Ibu, bagaimana nih media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan beragam contoh, laporan hasil observasi, tes tertulis, kemudian lembar checklist, dan LKPD. Selain itu, selain PowerPoint, video pembelajaran, infografis, dan laptop Zoom. Ya, luar biasa sekali ya Bu. Rasanya nih saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran dari Ibu Kokom. Nah, jadi kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Hari apa dan juga jam berapa? Untuk rencananya saya akan melakukan pembelajaran pekan depan hari Selasa minggu pertama. Oke, baik Bu ya. Jadi pada hari Selasa pekan depan pada jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu Kokom untuk melakukan supervisi akademik. Saya akan melihat dan mencatat Ibu hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali ya Bu, yaitu pasca observasi yang nanti saya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa ini yang Ibu Kokom dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Alhamdulillah saya jadi mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya pekan depan, mulai dari strategi hingga media pembelajaran yang saya gunakan. Baik, Bu Kokom, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu Bu Kokom di kegiatan observasi kelas pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Selasa pekan depan di jam pertama kelas 6 dan juga pada percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu lagi di kelas 6 dalam pelajaran matematika tentang pengolahan data.
menyiapkan segala sesuatunya untuk belajar. Tidak ada yang ngobrol saat belajar. Nah, itu salah satunya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba Ibu ingin kalian menghentikan aktivitas kalian sejenak. Kita melakukan teknik stop. Tahu teknik stop? Ya. Jadi kita berhenti sejenak, konsentrasi sejenak, pikiran kita dipusatkan di tempat ini semuanya. Coba kalian pikirkan dari tadi, mulai kalian bangun tidur, hal apa atau kegiatan apa yang telah kalian lakukan yang telah bermanfaat bagi diri kalian semua. Ada kegiatan yang bermanfaat? Ada, ya, seperti bangun tidur, kemudian berdoa, kemudian apa lagi? Iya, sarapan juga bermanfaat untuk kesehatan. Terus pergi ke sekolah, sampai di sekolah juga bermanfaat, ya, kita mencari ilmu. Nah, itulah kegiatan kalian dari tadi, mulai bangun tidur sampai duduk di sini bersama Ibu. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, khususnya untuk diri kalian, umumnya untuk kita semua, teman-teman, ya, semua yang ada di sekolah. Ya, udah, kita lanjutkan lagi ke aktivitas kita, ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tentang pengolahan data, ya. Di kelas 6 itu materi pengolahan data. Nah, sebelum ke materi pokok, coba kita belum mendengar pengolahan data? Pernah, ya? Di kelas 4 juga pernah. Misalkan kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Coba kita di sini urutkan dari yang tubuhnya paling kecil. Coba siapa? Ngaku yang paling kecil, ya. Siapa namanya? Ya. Terus yang kedua kira-kira ke siapa? Akbar. Yang ketiga? Raka. Yang keempat? Mutia. Yang kelima? Siapa, ya? Hasbi. Jaki, ya. Nah, seperti itulah mengurutkan data, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bisa juga dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, itu tentang pengurutan, ya. Nah, tujuan yang ingin kita capai apa hari ini? Ada dua. Yang pertama, setelah menyimak video. Jadi kalian menyimak video, setelah itu kalian dapat memahami apa itu pengolahan data. Yang kedua, setelah menyimak video juga kalian dapat menganalisis pengolahan data sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak, ya, kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan pengolahan data. Ya, sekarang kita lanjutkan ke video pembelajaran. Kita semua menyimak dulu video pembelajaran tentang pengolahan data. Simak baik-baik. Hai teman-teman semua, langsung saja, ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu min. Min yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi kata kuncinya untuk min yaitu nilai rata-rata. Contoh, di bawah ini adalah tabel nilai kuis matematika siswa kelas 6 pada semester 2. Nilainya itu ada yang mendapatkan 4 sebanyak 1 orang, ada yang mendapatkan 5 sebanyak 6 orang, mendapatkan 6 sebanyak 4 orang, yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 7 orang, yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 4 orang, yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 3 orang. Nah, tentukan min dari
data tersebut. Pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu tinggal kita kalikan saja nilai dengan frekuensi yang ada. Nah, kita kalikan 4 dikali 1 hasilnya 4, 5 kali 6 30, 6 kali 4 24, 7 dikali 7 hasilnya 49, 8 kali 4 32, 9 kali 3 hasilnya 27. Nah, kita jumlah, tadi kan nilai rata-rata itu jumlah nilai. Kemudian kita jumlahkan nilainya 4 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 49 ditambah 32 ditambah 27, nah hasilnya 166. Sekarang kita akan memperoleh berapa nilai rata-ratanya. Kita sudah tahu jumlah nilainya itu 166. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data ada berapa? Ada 25. Kita tinggal bagi 166 dibagi 25. Hasilnya berapa? 6,64. Jadi nilai rata-rata aslinya adalah 6,64. Bisa kan teman-teman? Yang kedua yaitu modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Jadi yang perlu kita ingat, modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, contoh, tentukan modus dari data nilai tulis kelasnya. Jadi di sini ada yang mendapatkan nilai 4 sebanyak 1 orang, ada yang mendapatkan nilai 5 sebanyak 6 orang, ada yang mendapatkan nilai 6 dengan frekuensinya sebanyak 4, ada yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 7 orang, ada yang nilai 8 sebanyak 4 orang, dan ada yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 3 orang. Kita ingat, modus itu yang sering muncul atau frekuensi yang tertinggi. Kita lihat di sini yang tertinggi itu berapa? Nah, di sini yang tertinggi itu 7. Kita lihat nilainya itu berapa? 7. Jadi modusnya itu berapa? Iya, modusnya yaitu 7. Gampang kan teman-teman? Yang ketiga adalah median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar dari setiap penelitian data. Ada 2 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, jika jumlah datanya ganjil, maka untuk mencari median yaitu suku yang tepat berada di tengah-tengah. Yang kedua, jika jumlah datanya genap, maka untuk mencari mediannya yaitu jumlah 2 suku yang di tengah kemudian dibagi 2. Contoh, data berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju adalah sebagai berikut: 32, 34, 34, 33, 34, 33, 32, 35, 34, 32, 33, 34, 34, 32, 33, 34, 32, 33, 33, dan 34. Tentukan median dari data di atas. Langsung kita jawab. Untuk pertama-tama yang kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Makanya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita urutkan sehingga didapatlah data seperti ini. Nah, kemudian kita ambil, karena jumlahnya genap, kita ambil 2 suku yang berada di tengah-tengah. Setelah itu kita jumlahkan, maka terdapatlah mediannya yaitu 33 ditambah 33. Kemudian dibagi 2. Jadi hasilnya 66 dibagi 2
yaitu 33. Jadi mediannya atau nilai tengahnya adalah 33. Sangat mudah kan teman-teman? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tentang video pembelajaran pengenalan data. Di sini dibahasnya ada 3. Yang pertama apa tadi? Ini. Yang kedua? Terus. Dan yang ketiga? Median. Nah, tadi udah dijelaskan kan yang ketiga tadi. Min itu apa? Min itu nilai data. Jadi kita mengurutkan bilangannya, kemudian dijumlahkan ya, kemudian dibagi banyak data. Itu untuk min. Yang kedua untuk modus. Diambil apa? Bilangan paling besar. Ya, bilangan paling besar atau bilangan paling banyak ya untuk modus. Kemudian yang terakhir apa? Median. Median itu bilangannya harus diurutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian diambil bilangan yang yang di tengah-tengahnya. Kalau ada satu atau jumlah bilangan tersebut ganjil, diambil yang tengahnya. Kalau semua bilangannya genap, diambilnya tengah-tengahnya 2 ya. Kemudian dibagi 2. Nah, itu hasil untuk mediannya dapat diketahui. Ada yang mau bertanya? Udah jelas? Udah. Nah, kalau udah jelas, sekarang Ibu akan memberi tugas kelompok kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, ini untuk visual, coba dikerjakannya ada di halaman 131. Untuk auditorinya nanti dibacakan sama Ibu. Kemudian untuk kinestetiknya kalian ditugaskan untuk mencari data atau informasi di luar kelas teman kalian yang mempunyai nomor sepatu. Ya, mencari data nomor sepatu kalian, teman kalian di kelas. Ya, sekarang Ibu dikasih waktunya 10 menit. Ya, untuk ya, semua. Ayo, ini untuk kinestetik ya. Jadi kinestetik itu harus bergerak langsung ke tempat yang akan dicari informasinya. Dikasih waktu 10 menit, balik lagi ke sini, kemudian mengerjakan di sini. Ya udah, untuk visualnya kalian mengurutkan ukuran sepatu yang ada pada buku. Ini diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, seperti ini. Mulai berapa terkecilnya? Mulai 31, misalkan 31, 32, 33, 34, 35, 36. Di sini tulisnya nanti aja yang ini jumlahnya, misalkan 31 ada berapa, 32 ada berapa, dan seterusnya. Seperti ini, buat tabel seperti ini dulu. Ya? Ya, dibuat seperti ini dulu. Nah, untuk kelompok auditorinya, Ibu akan membacakan soal, kalian ditulis. Ayo. Tentukan median dari data berikut.
33 lagi, 34, 33, 32, 31, 33, Nah, kalian buat dulu tabel seperti ini, mulai dari yang terkecilnya berapa? Iya, berarti 31, 32, 33, 34 dan seterusnya ya. Kemudian ini jumlahnya 31 ada berapa? Di sini 32 ada berapa? 33 ada berapa? 36 dan seterusnya ada berapa? Nah ini untuk terusnya misalkan ini 3, terusnya 3, 4, kalau 5 yang ini seperti ini bukan saja. Ya buat tabel dulu dan nggak usah pakai langsung 31 ini terus nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu akan memantau yang kelompok kinestetik dulu ya. Kerjakan dengan tertib, tidak boleh ribet. Nah ini kelompok kinestetik udah mengambil informasi dari teman-temannya. Silakan duduk kembali ke tempatnya, kemudian dikerjakan di buku tugas. Sudah beres? Ya. Awas nanti ini. Nah ini disusun dari yang
Jumlahkan semua. Udah jumlahkan? Ya, jumlahkan terus nanti. Iya, jumlahkan. Ini udah? Ya, nanti kalau sudah semua ini jumlahkan. Next apa nih? Itu 10 dan 11 kita bagi 2 10 tambah 1 2 6 kali
Ayo, siapa perwakilan sekolah di depan membacakan hasil penelitiannya? Ayo sini. Sepatu siswa kelas 6. 31 ada 4 orang, 32 ada 5 orang, 33 ada 11 orang, 34 ada 4 orang, 35 ada 5 orang, 36 ada 5 orang, 37 ada 4 orang, 38 ada 2 orang. Median data ke-23 yaitu 34. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu hasil dari analisis kelompok 1. Kita lihat hasil analisis kelompok 2. Siapa yang mau pilih? Ya. Ayo, buka. Ukuran sepatu siswa kelas 6. Ukuran sepatu 31 berjumlah 4 orang, 32 berjumlah 5 orang, 33 berjumlah 11 orang, 34 berjumlah 4 orang, 25 berjumlah 5 orang, 36 berjumlah 5 orang, 37 berjumlah 4 orang, 38 berjumlah 2 orang. Jumlah dari semua ukuran sepatu siswa kelas 6 adalah 45. Median data ke-23 yaitu nomor 34. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang hasil analisis kelompok 3. Ayo ke depan. Ukuran sepatu kelas 6 adalah 32 1, 33 1, 35 2, 36 6, 37 4, 38 3, 39 2, 40 1, 41 1. Kemudian 36,5. Ya, itu analisis dari kelompok 3. Nah, itu kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Sudah mengerti semuanya cara mengolah data? Ya, alhamdulillah ya, kalian semua sudah mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Ya, sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama bahwa yang telah kita pelajari hari ini, pengolahan data ada 3. Apa saja? Min, modus, dan median. Semuanya telah dikasih contoh dan kita juga telah mencoba mengerjakan soalnya juga dengan baik. Nah, sekarang Ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang ya, menarik? Coba apa yang membuat kalian menarik belajar hari ini? Ya, tentang penjumlahan juga, bisa melihat video juga ya. Jadi pembelajaran kita tidak bosan ya. Ya, nah untuk pertemuan selanjutnya kita masih pengolahan data tapi pada tahap berikutnya. Ada banyak yang akan kita pelajari. Misalkan diagram lingkaran ya, dan seterusnya. Nah, kemudian Ibu akan mengajak kalian. Kalian tadi kan udah, kata kalian perasaannya gimana setelah belajar? Nah, gambarkan ya dalam bentuk emosi kalian ya. Bagaimana? Iya, itu gambar perasaan kalian. Misalkan senang, gambarnya tersenyum seperti itu. Ayo, ya. Ya, satu kelompok. Ya, di sini kelompok. Ya, tapi ini ya, handphone.
Udah beres semuanya? Coba kelompok 1 perlihatkan. Ya. Ya, itu untuk berarti kalian itu senang ya semuanya. Untuk kelompok 2 coba perlihatkan. Iya, itu emosi kalian hari ini. Kelompok 3, ayo perlihatkan. Ya, itu emosi kelompok 3 juga merasa senang. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kalian semua senang dan bahagia. Mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Demikian pembelajaran ibu hari ini. Dicukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa dulu sebelum pulang. Ya, coba. Sikap bersalam. Mari kita baca doa. Ya, mulai sekarang kalian harus ada semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Ali Fauji yang merupakan calon penggerak guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Sukamulya Kabupaten Garut. Saya masih ditemani oleh Ibu Kokom sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan Supervisi Akademi, dan juga saya ditemani oleh Ibu Dr. Eka Pinkirani sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Ya. Assalamualaikum Bu Eka. Ibu Kokom, gimana kabar hari ini? Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Kokom terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu Kokom lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Kokom laksanakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu Kokom terkait kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Karena mungkin belum terbiasa ya pagi saya ketika mengajar itu ada yang melihat. Pada awalnya saya merasa tegang dan canggung, tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Iya, baik, berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Ya. Alhamdulillah ya. Bisa diceritakan nih Bu Kokom, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan yang pertama
yang bernalar kritis tentang pengolahan data. Ya. Berarti Bu, area pengembangan yang barusan Ibu Kokom sebutkan tentang mengundi belajar secara berkelompok berdasarkan preferensi gaya belajarnya ya Bu, dan berkolaborasi memecahkan masalah dengan bernalar kritis dan tentang pengolahan data. Apakah sudah berhasil Bu dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan Pak. Oh iya. Jadi menurut Bu Kokom sudah dapat dilakukannya dengan baik, berjalan dengan sesuai, namun masih ada beberapa kekurangannya ya. Nah, menurut Bu Kokom nih, apa sih kendala yang Ibu Kokom hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala ini terdengar sangat biasa ya, dan mungkin juga dihadapi oleh guru yang lain, yaitu ada beberapa peserta didik yang enggan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Artinya peserta didik tersebut kurang aktif. Jadi masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif ya. Jadi yang kurang aktif, peserta didik yang kurang aktif ini dan hanya mengandalkan teman, mungkin seperti itu ya Bu. Menurut Ibu nih, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu peserta didik itu kurang aktif di kelas dan tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Misalnya itu seperti apa? Mungkin siswa tersebut enggan berperan aktif itu mereka merasa kurang percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga takut membuat kesalahan dalam kelompoknya Pak, seperti itu. Wow, seperti ya. Jadi menurut Ibu nih, bagaimana Kokom dapat mengajak peserta didik yang merasa kurang percaya diri dalam kelompoknya untuk dapat berkontribusi atau dapat lebih berperan aktif lagi? Saya akan berusaha untuk membangun kepercayaan diri. Saya sudah mulai memikirkan beberapa cara. Yang pertama, mungkin membangun hubungan yang baik ya antara anggota kelompok dengan mengadakan aktivitas speaking atau kegiatan yang membangun kepercayaan diri. Sebelum memulai kerja kelompok dapat membantu mencairkan suasana. Kemudian yang keduanya, fokus pada proses, bukan hasil akhir. Maksudnya saya akan menyerahkan perhatian mereka untuk proses pembelajaran, bukan sekedar hasil akhirnya, sehingga mereka merasa bebas untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahannya. Dan yang terakhir, saya akan memodelkan kepercayaan diri dengan saya sendiri sebagai model yang baik, dengan menggunakan bagaimana menghadapi kesalahan secara positif dan mengajak siswa untuk melihat kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ini bisa mengurangi rasa takut atau rasa takut gagal pada siswa tersebut. Ya, jadi mungkin itu adalah rencana untuk saat proses pembelajaran berikutnya Ibu. Ibu Kokom akan mulai membangun kepercayaan diri peserta didik secara individu dengan 3 cara ya. Yang pertama, membangun hubungan yang baik antar anggota dengan mengajak peserta didik melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana. Yang kedua, Ibu akan mengajak peserta didik untuk berfokus pada proses bukan pada hasilnya Ibu, sehingga mereka dapat dengan bebas bereksperimen. Dan yang terakhir, Ibu akan memodelkan diri Ibu sendiri untuk dapat percaya diri, untuk dapat menghadapi kesalahan secara positif. Ya, siap. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin-kemarin itu ya. Saya jadi ingin mendengar nih cerita Ibu tentang perubahan yang akan dilakukan. Kira-kira kapan nih rencana Ibu akan merealisasikan apa yang barusan Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktunya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan dilaksanakan secepatnya. Baik, mungkin di awal semester depan ya Bu, atau lebih cepat, lebih baik lagi. Iya. Ya baik, terima kasih
Ibu Kokom telah bersedia melaksanakan percakapan pasca observasi bersama saya. Semoga harapan dan rencana Ibu dapat segera terrealisasikan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan ke Ibu Dr. Eka Pimpiani sebagai pengajar praktik untuk memberikan tanggapan atau umpan balik terkait jalannya percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Terima kasih ya Pak Andi, Kokom ya, sangat luar biasa sekali ya. Percakapan pasca observasi karena memang pra juga observasinya sudah dilakukan di minggu yang lalu ya. Baik, saya sangat apresiasi ya usaha dari Pak Andi dan juga Bu Kokom ya dalam melaksanakan supervisi akademik ya. Mungkin ini hal yang baru ya Pak Andi melakukan supervisi akademik pada rekan sejawat. Iya Bu. Oke ya, sejauh ini sangat luar biasa ya ketika saya melihat atau menonton kegiatan pra dan juga kegiatan observasi yang dilakukan oleh Bu Kokom ya dan Pak Andi di dalam kelas. Baik, jadi tadi saya sudah menangkap ya beberapa poin ya, karena memang ya, fokusnya ini kita ada pada coaching ya, coachingnya ini. Nah, prinsip coaching itu yang 3, yaitu yang pertama adalah kemitraan, lalu kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Nah itu memang keseluruhannya ada, karena memang jika dibagi itu ada 8 kriteria ya. Namun ada beberapa catatan ya. Yang pertama tadi saya juga sudah menangkap bahwa antara coach Pak Anggi dan juga coach Bu Kokom yang lebih banyak bicara itu Bu Kokom. Itu memang bagus sekali ya, memang harus seperti itu. Tapi juga nanti Pak Anggi atau coachnya sendiri harus memberikan ruang yang lebih banyak lagi supaya Bu Kokom bisa memaksimalkan potensinya gitu. Lalu kemudian catatan yang kedua, ketika melakukan coaching seperti tadi, mohon diingat untuk selalu menangkap kata kunci dari coaching gitu ya, si coachnya itu gitu ya, supaya nanti kata kuncinya itu dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan kreatif yang memang akan memaksimalkan ya, memunculkan potensi yang ada pada diri coaching ya, seperti itu. Lalu juga kemudian yang terakhir adalah untuk kesimpulan, jangan lupa harus selalu tertuang atau terucapkan atau ditutup kesimpulannya oleh si coaching ya, rekan sejawatnya gitu ya. Nah seperti itu ya, umpan balik yang konstruktif mudah-mudahan ya untuk kedepannya lebih baik ya. Tapi secara keseluruhan sangat luar biasa, sangat menarik sekali ya. Terima kasih pada Pak Andi ya dan juga Bu Kokom, sukses selalu dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Eka Pimpiani yang atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai, dari mulai percakapan pra observasi, kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Eka dan Ibu Kokom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.